Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur sudah memasuki hari Selasa 24 September 2024. Saya terus berdoa saudara terus dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang kita sudah siap lagi untuk beristirahat setelah kita beraktivitas sepanjang hari. Dan ada baiknya kita terus memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, karena kita tahu hanya firman yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Kita akan terus belajar mengenai seri mengelola hidup di dalam Tuhan. Kita percaya hidup yang Tuhan berikan adalah anugerah, karena itu kita harus kelola dengan baik sehingga hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita belajar, saya beri judul hidup dalam pekerjaan baik. Ini adalah satu hal yang penting dalam kita mengelola hidup kita. Saat kita mengelola hidup kita harus mengarahkan seluruh pekerjaan kita untuk hal-hal yang baik saja, yang berguna, bukan hal-hal yang tidak berguna. Kita sama-sama membaca dalam ayat hafalan kita, Galatia 6 ayat 9, yang berbunyi demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, perbuatan baik dan pekerjaan baik yang kita lakukan tentunya bukan untuk kendaraan agar kita diselamatkan. Alkitab dengan jelas menyatakan kita hanya diselamatkan oleh iman semata. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Namun setelah kita percaya, kita harus memenuhi seluruh keberadaan kita, aktivitas kita untuk dan baik bagi pekerjaan baik. Karena ayat 10-nya mengatakan sebab kita diciptakan oleh Tuhan untuk pekerjaan baik. Karena itu ayat tadi dalam Galatia 6:9 ini mengingatkan kita agar kita tidak jemu-jemu dalam berbuat baik. Artinya kita tidak berhenti, tidak bosan berbuat baik. Ada banyak hal perbuatan baik yang kita bisa lakukan, terutama untuk orang-orang terdekat kita dulu di keluarga, lalu di lingkungan kalangan orang-orang seiman di gereja kita, lalu seluruh orang seiman dimanapun, baru kepada orang dunia ini. Saudara, pekerjaan baik yang Tuhan berikan kepada kita adalah benih yang harus kita kembangkan dan kelola, karena kita tahu kita akan memperoleh upah pada waktunya. Agar kita tetap termotivasi dengan perbuatan baik ini, kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya di dalam Tuhan akan ada selalu upah yang menanti bagi kita. Kalau Tuhan tidak memberikannya saat kita hidup di dunia ini, Tuhan sudah pasti akan memberikan reward atau upah kepada kita semua yang setia melakukan pekerjaan baik saat kita berada di surga kekal, saat kita menerima mahkota kekal dari Tuhan. Karena itu jangan jemu-jemu, terus berbuat baik, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau manusia lupa atau lalai memuji kita, memberikan pengakuan atas apa yang sudah kita kerjakan, tidak masalah. Karena kita tahu tujuan kita berbuat baik untuk Tuhan saja. 2 Tesalonika 3 ayat 13 berkata, dan kamu saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Sama dengan Galatia 6 ayat 9 tadi. Lalu Titus 2 ayat 7, Paulus menasihatkan Titus anak rohaninya yang menggembalakan di Kreta. Dia berkata, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Perbuatan baik akan menjadi teladan bagi orang lain, sehingga orang lain akan mengikuti tingkah laku dan perbuatan kita. Coba bayangkan kalau satu keluarga semuanya termotivasi berbuat baik satu dengan yang lainnya. Keluarga itu pasti harmonis. Bayangkan kalau ini terjadi dalam kehidupan gereja. Wah, luar biasa. Bayangkan kalau seluruh orang percaya berpikir yang sama.
maka tidak ada keributan di dunia ini. Karena itu kita memang tidak bisa berpikir yang terlalu muluk-muluk. Mulailah dari hal-hal yang kecil dari diri kita. Karena kita tahu perbuatan baik adalah buah yang harus kita hasilkan setelah kita selamat. Ibrani 13 ayat 16 juga berkata, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saat kita berbuat baik, memberi bantuan kepada orang dalam segala bentuknya, maka itu yang berkenan kepada Tuhan. Artinya kita hidup menyenangkan Tuhan. Biarlah hidup kita terus menghasilkan pekerjaan dan buah yang baik, karena dengan demikian kita bisa didapati menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia saat kita hidup dan menggunakan waktu kita di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menaungi kita, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita dalam hidup kita. Mari terus kelola hidup kita, sehingga melalui pekerjaan baik kita nama Tuhan ditinggikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.